ketika kita berjalan di dalam kebiasaan terus-menerus dengan Roh Kudus, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, perlu kita juga harus tahu. Kemarin kita sudah membahasnya, kalau kita terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus, berarti ada karakter-karakter yang harus terpisah dari kita, yaitu karakter manusia lama kita. Dan kalau kita terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus, pasti karakter daripada ilahi, karakter daripada Roh Kudus itu akan masuk di dalam kita. Jadi ada terjadi suatu exchange, ada terjadi suatu pertukaran. Ini saya tidak pahami pada saat dulu. Saya pikir Tuhan mengubah saya langsung, begitu saja. Ya, langsung jadi baru, langsung jadi manusia baru. Saya pikir demikian. Ya, tetapi ternyata tidak demikian caranya kalau kita itu bergaul dengan Tuhan. Ya, itu ada suatu pertukaran. Bukan Tuhan saja yang mengubah langsung segenap hatinya, tetapi bila ia bergaul, memiliki hubungan yang intim, itu harus ada dua belah pihak, harus ada jalinan dua orang yang bersepakat. Itu namanya relationship, itu namanya berjalan. Ya. Gak mungkin kan, kalau kita gak satu tujuan, kita jalan bareng, itu gak akan mungkin. Ya. Satunya mau ke daerah utara, satunya mau ke daerah selatan. Yuk bareng yuk, gak akan bisa. Atau ditawarin, ayo ikut mobilku, tapi satu ke utara, satunya ke selatan, gak akan bisa. Tapi bila tujuannya adalah sama, yaitu ke utara sama-sama, ke surga sama-sama, maka itu akan bisa terjadi suatu perjalanan relationship habitual yang terus menerus dengan Roh Kudus. Gak hanya sesaat, gak hanya sekali. Ya mungkin hal itu bisa terjadi bila rumah seseorang itu daerah utara, rumah temannya selatan. Dia bela-belain antar temannya yang selatan duluan. Bisa, terus baru dia pulang. Itu hanya sesuatu yang sekali-kali. Gak mungkin setiap hari begitu terus, gak mungkin. Pasti akan komplain. Rumahku di sini, rumahmu di sini, gak akan bisa tuh terpecah seperti itu. Ya. Belum lagi mikir ongkos bensin segala macam, ya pasti akan pikir seperti itu ya. Mendingan lu pakai Grab aja seperti itu atau gimana seperti itu. Ya, gak akan dia walaupun secantik apapun, seganteng apapun, gak akan bela-belain gitu loh ya. Untuk nganter sampai keluar jalur dari situ. Kalau sekali dua kali oke. Tapi kalau setiap hari setiap saat itu nggak mungkin. Demikian juga di dalam kita bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus, yang itu harus setiap hari. Tidak hanya setahun sekali, tidak hanya sebulan sekali, tidak hanya seminggu sekali, tapi setiap hari. Tidak hanya setiap hari, tapi setiap saat, setiap jam, setiap detik. Nah, untuk bisa berjalan seperti itu ternyata harus ada suatu kesepakatan. Ada kesepakatan baru bisa. Ketika saya pikir kalau kita menerima Yesus Kristus, langsung dia memberikan segala-galanya kepada saya. Langsung saya menerima segala sesuatu yang dia janjikan, atau yang seperti hamba Tuhan sampaikan. Kalau kamu terima Yesus Kristus, kamu akan terima keselamatan. Kalau kamu terima Yesus Kristus, kamu akan menerima berkat Tuhan. Kalau kamu terima Yesus Kristus, kamu akan terima kesembuhan. Kalau kamu terima Yesus Kristus, kamu akan sukses, kamu akan jadi kaya. Semuanya itu yang ditawarkan seperti itu langsung seketika jadi enggak. Terbukti di dalam kehidupan saya ketika saya menyerah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada saat saya dibaptis, tapi ketika dia panggil saya mengangkat kedua tangan saya menyerah kepada dia. Saya bertemu muka dengan dia dan saya katakan, yes, aku mau bersama dengan engkau. Ternyata dia gak langsung berikan segalanya itu kepada saya. Dia gak langsung berikan segalanya itu.
Yang langsung diberikan adalah suatu damai sejahtera yang luar biasa kepada saya. Ya. Tetapi yang berkat, sukses, ya, kesembuhan itu belum. Segala sesuatu itu belum. Tetapi yang pertama kali yang saya rasakan adalah suatu kedamaian yang luar biasa. Dengan kedamaian yang luar biasa itulah saya menjalin suatu kesepakatan dengan dia. Baru saya bisa menjalin suatu kesepakatan dengan dia. Dan kesepakatan itu tidak bisa sepihak, harus dua belah pihak. Tuhan meminta sesuatu dari saya menyerahkan sesuatu dari saya, dan dia memberikan sesuatu dari dia kepada saya. Saya pikir ketika oke, aku menyerah padamu Tuhan, seketika itu juga kemudian saya jadi baru. Semua karakter saya jadi wah, the new one, seperti Yesus, ilahi, holy, seperti itu. Kemudian saya bisa wah, segalanya bisa seperti itu, langsung immediately seperti itu. Saya enggak. Karena harus, kalau dia mau memberi, sebelum dia memberi, dia sudah memberi kepada saya damai sejahtera. Tapi dia akan memberikan karakternya, sifat-sifatnya, keilahiannya itu setelah saya memberikan keduniawian saya. Setelah saya menyerahkan kedagingan saya, baru dia menyerahkan segala hal-hal yang dari surgawi. Itu baru terjadi. Saya pikir enggak. Dengan ditumpang tangan misalnya, dijamah Roh Kudus langsung, wah, berubah langsung karakter. Enggak. Apalagi sifat iblis yang menempel di saya, di roh saya, yaitu kesombongan, itu nggak bisa hilang dengan tumpang tangan. Tidak bisa. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang sebesar apapun bisa tumpang tangan kepada orang sombong, kemudian orang itu jadi gak sombong. Gak ada. Tidak akan bisa. Mau ditumpang tangan 10 orang hamba Tuhan, kalau dia sombong, gak akan bisa melepaskan dia dari roh kesombongan itu. Karena yang melepaskan kita dari roh kesombongan bukan tumpang tangan hamba Tuhan, tapi kita sendiri yang menyerahkannya kepada Tuhan. Ini saya baru tahu ketika saya mengalaminya. Dia minta memberikan semuanya, tapi kemudian masih tidak ada bisa suatu harmoni, hubungan yang harmoni. Ya, jalan masih sudah jalan, tapi nggak ada sesuatu harmoni. Kenapa? Dia kudus, dia rendah hati, saya masih ada sombong. Jadi nggak bisa berjalan. Bisa, tapi nggak bisa. Dia nggak nyaman. Saya sih nyaman-nyaman aja, tapi dia nggak nyaman. Makanya ketika sedang di dalam perjalanan itu, dia mulai minta, kalau kamu mau berjalan lagi, lebih jauh lagi dengan aku, itu yang kamu pertahankan di dalam kehidupanmu, itu yang kamu simpan di dalam hatimu yang paling dalam, itu yang kamu tutupi yang di dalam hatimu yang paling dalam. Bawa sini. Keluarkan. Itu bukan sesuatu yang berharga. Bukan sesuatu harta yang berharga yang saya tutupi. Ternyata itu sesuatu sampah, bau, busuk, menjijikan, bernanah. Tapi itu saya tutup. Dan disimpan. Dan dibanggakan lagi. Dan itu diminta oleh Tuhan. Berikan. Nah, apa Tuhan? Saya gak punya apa-apa lagi. Saya gak ada apa-apa, saya gak punya apa-apa. Ada, itu yang di dalammu. Dan tangannya dia masuk ke mulut saya. Dia ngambil. Inilah kesombonganmu, kearogansmu, keangkuhanmu yang luar biasa. Ini sangat menjijikkan. Dan itu berupa seperti nanah yang merah, yang jijik sekali. Dan saya melihat itu, saya juga gak mau Tuhan, saya jijik Tuhan.
ambil Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Ketika saya menyerahkan kepada Tuhan, kesombongan itu serahkan kepada Tuhan, saudaraku. Jangan kau serahkan kembali kepada iblis. Nanti ketika engkau serahkan kembali kepada iblis, kau ditambahin lagi kesombongannya yang lebih besar lagi. Tapi kesombongan itu harus diserahkan kepada Tuhan untuk dihancurkannya. Karena kesombongan iblis tidak akan bisa bertahan di bawah kaki Tuhan yang kudus. Itu akan hancur dengan sendirinya. Tapi kalau kesombongan itu kau berikan kepada iblis, kamu tambah ditambahin lagi, tambah dijokin lagi, tambah ditambahin lagi itu sombong. Jadi kesombongan itu harus kau serahkan di bawah kaki Yesus Kristus. Itu akan langsung hancur, hilang. Ternyata hubungan itu harus begitu. Untuk kita bisa menerima karakter ilahi, kedagingan kita harus buang, kita harus serahkan kepada Yesus. Itu syaratnya di situ. Kesombongan, kemarin udah bilang, yaitu apa? Lidah dusta, suka bohong. Itu dari kecil kita ini suka bohong. Itu kita harus serahkan kepada Dia. Enggak, saya enggak bohong. Saya enggak melakukan itu, enggak bohong. Tapi ngeyel. Tahu ngeyel enggak sih? Ya, enggak bohong tapi ngeyel. Kalau memang ditegur langsung, kamu bohong. Oh ya, saya bohong. Oh, maafkan saya. Ampuni saya Tuhan. Nah, kalau masih belum bisa mengaku, berarti masih ada kesombongan. Selama kita bisa mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, berarti kesombongan itu sudah tidak ada. Dan kita tidak malu menyaksikan di hadapan orang banyak. Hari ini saya menyaksikan bahwa saya orang yang sombong dulunya. Kepada saudara di sini dan mungkin yang di live streaming juga. Saya nggak malu. Karena itu sudah bukan milik saya lagi, jadi buat apa saya malu? Dan itu bukan milik saya. Dan itu semua sudah saya lemparkan, saya berikan kepada Tuhan. Tapi kalau saya nggak berani mengakui bahwa saya adalah orang sombong, dulunya saya malu menceritakan kejelekan saya dulunya, berarti masih ada kesombongan di dalam kita. Ya. Nah, di dalam berjalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ini harus ada suatu kesepakatan yang harmoni ini. Kalau kita masih menyimpan sesuatu yang tidak Dia senangi, walaupun itu kecil, dikit, tetap itu perjalanannya tidak menjadi perjalanan yang harmonis. Pasti di tengah jalan ada diem-diemannya, ada cuek-cueknya, didiemin. Gak enak loh kalau didiemin Tuhan. Didiemin cowok, didiemin cewek, didiemin suami istri masih bisalah. Tapi kalau engkau didiemin Tuhan, wah, sudah end of the world. Ya. Jangan sampai kita didiemin Tuhan. Bangsa Israel itu berkali-kali didiemin Tuhan, tapi tetap diperhatikan Tuhan juga. Nah, itu Tuhan. Ya. Nah, kita ini kalau mau berjalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ketika Dia senggol kita, tuh masih ada kesombongan lo. Oh iya, yang mana? Oh ya, ambil. Tuh masih ada, kamu barusan bohong kan? Kapan? Enggak. Iya, ini. Oh ya, ambil, ampuni. Langsung segera berikan. Ya, itu bergaul. Sombong, bohong, itu harus hilang. Dan bukan hanya itu lagi. Kebiasaan kita yang buruk, nah itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Kebiasaan kita yang buruk apa? Coba sebutkan saudara-saudara. Apa kebiasaan buruk? Apa? Mau makan. Kebiasaan buruk apa? Ya? Marah. Nanti, kemudian apa?
sensi, tersinggungan. Oke. Nah, ya itu dampak. Itu dampak. Marah, sensi, tersinggungan itu dampak. Dampak dari, kalau tadi sudah sombong, itu akarnya. Kemudian sukanya bohong. Kemudian kalau sudah seperti itu, akarnya adalah pikiran yang buruk. Sukanya menduga-duga, betul kan? Mengira-ngira, mereka-reka. Ya. Sukanya kok ngeliat, kenapa ya orang itu kok diem ya? Kenapa ya? Saya salah apa ya? Kenapa ya? Kalau orang itu mukanya begini, kenapa ya? Jangan-jangan. Nah, sudah begitu lagi. Jangan-jangan. Ini kenapa ya? Kok Tuhan gak jawab-jawab? Kenapa ya? Jangan-jangan benar ini. Kita suka memikir-mikirkan sendiri. Mereka-reka sendiri. Itu dari pikiran kita. Tuhan Yesus seringkali menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka suka memikir-mikirkannya di pikirannya. Dan Tuhan langsung tahu. Kenapa kamu memikirkan hal itu? Kenapa itu timbul dalam pikiran di hatimu? Kenapa hatimu memikirkan hal yang buruk? Karena kita cenderung suka curiga, suka menduga-duga, ya, berprasangka, ya, prasangka buruk. Nah, itu lebih parah lagi, prasangka buruk. Prasangkanya pikirannya jelek, terus buruk terus. Tapi juga ketika ia berprasangka baik, wah, dia menduga sesuatu yang baik. Ternyata tidak terjadi yang sesuatu yang baik. Malah terjadi sesuatu yang buruk. Nah, itulah jadi marah. Itulah jadi tersinggung. Itulah jadi kecewa. Jadi itu semua adalah dampak dari pola pikir kita. Kalau kita mulai sudah menyerahkan kesombongan itu, mulut yang suka dolat-dalik, mulut yang suka pelin-pelan, mulut yang suka berdusta, itu kita minta ampun, kita berikan. Sucikan Tuhan, tahirkan mulutku. Nah, kita juga harus menyerahkan pikiran kita. Pikiran ini sukanya selalu menyeleweng. Pikiran ini sukanya selalu menyerong. Ini sudah enak-enak memikirkan, jangan. Terus bisanya loh pikiran itu kesini deh sebentar. Ini pikiran nih. Karena manusia, waktu dia jatuh dalam dosa, yang diputar adalah pikirannya mereka oleh iblis. Jadi pikirannya ini langsung diputar gini, miring gitu langsung. Ya, jalannya juga miring gini kayak kepiting, jalannya miring kayak gitu. Ya. Karena apa? Iblis selalu memutar balikan omongan Tuhan supaya pikirannya manusia ini juga diputar. Nah, kita selalunya sukanya tuh menduga-duga. Jangan-jangan hal ini akan terjadi. Jangan-jangan seperti ini. Jangan-jangan seperti ini. Sukanya tuh menduga-duga. Sukanya tuh mengira-ngira. Nah, kalau sudah diduga sesuatu yang baik, orang ini baik loh. Ini orang ini baik banget. Ya, cerita. Ini memang sahabatku ini baik banget. Ini orangnya baik sekali. Udah di the best apa? Best apa kayaknya? Oh, bestie. Nah, ini bestie banget ini seperti itu. Ternyata suatu ketika si bestie ini nggak bestie lagi, ya, menjadi apa? Besek, ya toh? Besek, nggak bestie lagi jadi besek gitu loh. Ya kan? Akhirnya dia apa? Sakit hati deh, kecewa, sakit hati. Aku sudah baik, sudah berikan segalanya. Kenapa? Kurang apa saya? Kenapa? Kok dia sakitin aku seperti ini? Karena kamu terlalu menduga-duga, berprasangka, selalu memikir-mikirkan yang menurut kamu baik, tapi itu belum tentu baik. Ya. Itu parah. Itu yang baik ya, praduga yang baik. Tapi tetap bisa jadi buruk, bisa jadi sakit hati. Siapa yang pernah ngalami? Siapa yang pernah ngalami? Jujur, pernah kan?
Kita menduga seseorang ini baik, kita menduga hal sesuatu ini ternyata baik, tapi ternyata busuk, ternyata menyakitkan, yaitu kecewa. Dan kecewanya lebih parah. Kecewa sama orang itu juga kecewa sama Tuhan. Biasanya gitu. Kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama Tuhan juga. Itu sering terjadi karena selalu menganggap bahwa oh ini baik loh, ini baik. Hanya sampai di sini, di pikiran kita saja. Terus apalagi kalau buruk, menduga sesuatu yang buruk, berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk enak gak sih punya prasangka buruk? Kan nyaman kan? Nggak enak. Melihat geraknya sedikit gitu, jangan-jangan dia marah. Melihat apa sedikit, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Ya, kok ini nggak dijawab? Kok ini yang keluar ya? Kenapa? Jangan-jangan ini tuh. Nah, mulai jangan-jangan, emangnya jangan asem atau jangan lodeh. Itu makanan. Kalau itu mah enak gitu loh. Iya kan? Tapi kalau jangan-jangan, itu kita sukanya selalu apa? Menduga-duga. Ya. Tapi kita tidak pernah mau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Itu sifat dari manusia asli. Nah ini ketika kita menyerah kepada Tuhan Yesus, gak langsung berubah saudara. Jangan pikir Tuhan yang mengubah pola pikirmu, enggak. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12, apa? Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Ya. Coba kita baca. Roma 12. Dari ayat pertama hingga yang kedua. Roma 12 ayat 1 hingga yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus berubah saudara. Tidak bisa langsung. Begitu kita bertobat langsung nih rubah nih pikiran kita. Wah langsung enak kalau gitu saudara. Betul gak? Langsung ya sudah Tuhan, jamah Tuhan, langsung berubah. Waduh enak sekali. Tidak. Itu adalah hal yang harus kita mau untuk berubah. Yang jelek harus tahu, harus disadari, diakui. Oh iya ternyata aku masih punya pikiran negatif. Aku masih punya pikiran buruk. Aku masih suka curiga sama orang. Aku masih suka menduga-duga. Nah itu ditegur oleh Roh Kudus dengan pada saat kita berjalan dengan dia, dia mengingatkan kita. Nah ketika kita mulai mikir di sini, jangan-jangan Bu Ratna itu ya nggak mau masak itu gara-gara ini gitu ya. Jangan-jangan Bu Ratna itu nggak mau masak karena ini, seperti itu. Menduga-duga gitu seperti itu. Jangan-jangan Pak Kris itu nggak mau datang karena masakannya nggak enak gitu. Ya, kita tuh pikir hari ini kok nggak datang karena dia nggak ini. Nah, kitanya sukanya tuh menduga-duga seperti itu. Nah, ketika kita berpikiran seperti itu, Roh Kudus langsung akan tegur kita. Kenapa kamu mikir hal itu? Nah, tapi kita seringkali apa? Cuek ketika ditegur oleh Roh Kudus. Betul kan? Enggak kok, atau apa? Menyangkal. Enggak kok, aku nggak ngomong gitu apa? Ngeles, suka ngelesin ya. Enggak kok, aku enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Nah kalau kita sering kali kita ngeles atau sering kali kita menyangkal, maka pola pikir kita tuh enggak akan bisa berubah. Akan terus menerus seperti itu. Terus menerus. Sekalipun kau baca firman Tuhan nih, sekalipun baca firman Tuhan, sekalipun bahasa roh, berdoa, menyembah, menyanyi, melayani. Tapi kalau engkau sering menyangkal, bukan aku enggak gitu. Ketika ditegur, maka pikiranmu gak akan bisa berubah. Tapi ketika Roh Kudus menegur, cepatlah langsung, iya
Ampuni aku. Ampuni aku Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan. Saya mau. Saya nggak mampu, tapi saya mau. Tolong saya. Nah, itu suatu modal dasar yang diberikan Tuhan kepada kita. Nanti Dia yang mengubahnya. Tetapi ketika engkau berkata mau berubah dan sadar mengakui, ya saya salah. Ya saya salah. Ya memang aku memikirkan hal tersebut yang buruk. Dan saya mau berubah. Nah, itu sudah modal dasar. Cukup saudara terima modal dasar. Nanti Tuhan yang akan mengubah, merombak, dan membangun yang baru. Amin. Kita gak bisa. Karena kita ini bukan kita sendiri yang menciptakan kita. Yang bisa merombak, mengubah kita itu hanya pencipta kita. Tetapi kita ini sudah ada roh Allah pertama kali diembusi ada di dalam kita. Nah ini yang harus menyerahkannya kembali kepada kekuasaan daripada Sang Pencipta. Dengan mengakui. Lah kalau kita tidak pernah mau mengakui kesalahan, bagaimana kita bisa bertobat? Halo, mengakui dulu apa bertobat dulu? Nah, mengakui dulu kan? Iya, saya salah. Nah, saya bertobat. Kan gitu ya Pak Pendeta? Betul. Nah, seperti itu. Bukan, aku bertobat Tuhan, tapi itu bukan saya Tuhan, itu si ini. Aku bertobat Tuhan, itu bukan maksud saya seperti itu. Saya gak punya maksud itu. Hatiku gak punya maksud kayak gitu Tuhan. Nah, itu bukan bertobat kalau kita masih sering ngeles seperti itu. Ya. Tapi yang sebelum kita bisa bertobat, oh iya itu aku Tuhan. Aku salah. Dan aku bertobat. Nah, itu baru terjadi suatu pertobatan. Dan terjadi suatu pertobatan. Nah, kembali kita bisa berjalan lagi dengan Roh Kudus. Terus lagi. Setiap saat kita berjalan dengan Dia, Dia terus mengkoreksi kita. Terus mengkoreksi kita. Semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dikoreksi terus. Kalau saudara tidak terima dikoreksi oleh Roh Kudus, saudara tidak bisa berjalan dengan Roh Kudus. Saudara tidak bisa berjalan dengan Tuhan Yesus. Dan engkau tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita harus mau dikoreksi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat siapa? Bisa lewat orang di sekitar kita. Bisa langsung dia menegur kita. Bisa lewat peristiwa. Bisa lewat permasalahan. Bisa lewat sakit penyakit. Nah di situ dia mau menegur kita. Di dalam perjalanan kita dengan Roh Kudus, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Jangan pikir engkau tidak akan mengalami sakit. Jangan pikir kalau engkau sudah bergaul terus dengan Tuhan, engkau bergaul terus dengan Roh Kudus, engkau tidak akan mengalami kesengsaraan, engkau tidak akan mengalami kesusahan, engkau tidak mengalami masalah. Jangan pikir demikian saudara. Justru ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, justru kita semakin intim dengan Dia, semakin intim dengan Tuhan, engkau akan terus mengalami proses pembetulan. Nah itu adalah masalah, lewat masalah. Ya. Jangan pikir kalau kita, hubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, terus enak semua. Enggak saudara. Ada enaknya, tapi tiba-tiba ternyata ada sesuatu yang nyangkut nih di dalam hati kita. Masih ada yang nyangkut nih tadi. Tadi apa? Pikiran kita selalu ada muncul dalam hati kita. Memikirkan yang jelek. Nah, itu akan dibersihkan oleh Roh Kudus. Terus dibersihkan. Terus dibersihkan. Sudah bersih, berjalan lagi. Berjalan lagi. Sudah enak-enak berjalan lagi. Ya. Tapi Roh Kudus tahu, Tuhan tahu. Ternyata di dalam kita ini masih ada yang tidak benar. Ada yang gak benar. Ada roh yang gak benar di dalam kita. Dia tahu, gak bisa terus ini. Roh apa? Ada roh ketakutan. Kalau tadi ada roh kesombongan. Ada roh dusta. Nah ini ada roh ketakutan. Gak bisa berjalan dengan Tuhan dengan roh ketakutan. Tidak. Karena Dia tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Tapi Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Tapi kalau kita masih simpan ada ketakutan. Takut. Mau ini takut. Mau ini takut. Mau itu takut. Mau ini takut. Mau gak takut. Nah.
itu gak akan bisa sepakat, tidak akan bisa berjalan dengan Roh Kudus. Dan Dia akan membersihkan semua roh ketakutan kita. Itu harus disingkirkan semua roh ketakutan itu. Ya. Seperti Daud berkata, coba kita buka di dalam Mazmur. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayo kita baca sama-sama sekali lagi ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud mengalami ketakutan. Dia mengalami ketakutan sama saudara. Kita juga mengalami ketakutan. Ketakutan yang dialami kita sama, berasal dari roh ketakutan itu juga. Tapi Daud berbeda. Berbeda apanya? Responnya berbeda. Tindakan dari responnya, dia tahu, dia takut. Waduh, menghadapi musuh, menghadapi persoalan, semuanya dia harus menghadapi semua itu. Takut, gentar. Tapi dia berkata, waktu aku takut, ketika aku mengalami ketakutan, aku ini tetap percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Di dunia ini kita masih bisa mengalami ketakutan, takut. Karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Dan iblis menyebarkan roh ketakutan itu, saudara. Dia terus, apalagi kepada anak-anak Tuhan yang hubungannya intim dengan Tuhan, semakin disebarkan, semakin diembusi roh ketakutan itu. Setiap hari dia coba-coba, kali-kali kena lagi, kali-kali kena nih. Mungkin anginnya itu bukan angin yang badai yang keras seperti itu, engkau akan berlindung. Tapi anginnya itu justru angin yang membuat kamu hanyut seperti itu. Nah, waduh, gentar seperti itu. Saudara ingat Elia bergaul dengan Tuhan luar biasa dia. Intimnya dia luar biasa sama Tuhan. Dia berani menghadapi nabi-nabi Baal yang palsu itu semua. Dia tantang semua. Berapa jumlah, 400 atau berapa ya. Dia gak takut. Dia bunuh itu semua nabi-nabi. Dia bunuh itu semua. Dengan sendiri, dia bunuh itu nabi Baal. Tapi ketika dia mendengar, ini dengar aja. Mendengar kata-kata omongan dari Isabel. Katanya mau, katakan gini, dia ngomong gini. Siapa sih dia tuh? Ini saya bahasakan ya. Emang dia siapa sih? Elia. Dia mah gampang. Bisa aku jatuhin dia langsung nih saat ini juga. Matiin dia saat ini juga bisa. Nah, orang yang habis membunuh, matikan nabi-nabi palsu 400 orang itu, bisa gemeter takut, ngibrit lari sembunyi. Nabi Allah yang dikuasai roh Allah luar biasa. Dia melakukan berdoa hanya gini aja. Dan api dari surga itu menyambar persembahannya. Sedangkan yang lain tidak. Kemudian dia membunuh itu semua. Sudah selesai. Tapi dengar omongan dari seorang perempuan. Cuman dengar, tidak ketemu muka dengan muka. Cuman dengar omongan gosip aja. Sudah
gemetar, takut, lari. Lalu berkata, Tuhan sudah mati aja aku mati saja, aku tidak ada gunanya. Bunuh aku, mati saja aku gak berguna. Alami ketakutan seorang hamba Tuhan yang besar, yang sudah intim dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, tidak dibiarkan Elia terus-menerus dalam ketakutan. Tidak dibiarkan sendiri dia terus-menerus dalam ketakutan. Seperti tadi lagu kita, Elia berada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, dan masuk di dalam rencana Tuhan. Sehingga ketika Elia sendiri, ketakutan sendiri, dia tidak dibiarkan sendiri. Dikirim itu Burger King. Dikirim itu makanan, ropang. Makan untuk kamu naik ke atas gunung. Kalau kamu gak makan itu ropang, kamu gak bisa naik itu ke sana. Tuh sudah ada di zaman Elia ropang tuh. Bukan barusan aja, sudah ada. Nah, Elia bangun, makan. Kemudian dia harus naik ke gunung. Dan di atas gunung itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya Elia yang takut itu, kembali dia ingat lagi, percaya lagi. Kenapa dia bisa takut? Karena sempat hilang percayanya. Sempat melirik itu Isabel. Sempat goyah seperti ini. Ya. Seperti Daud tadi. Ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mengalami ketakutan di dunia ini. Karena ini miliknya iblis, dunia ini. Dikuasai oleh iblis. Bumi miliknya Tuhan. Tapi roh iblis menguasai dunia ini. Dan dia akan menyemburkan rohnya, yaitu ketakutan. Itu setiap kita jadi gentar, takut. Tapi ketika kita merasa takut, ayo kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Seperti Daud, aku percaya kepada firman-Nya. Apa yang bisa dilakukan orang kepadaku? Kita buka Roma 8. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini seringkali kita pakai ayat ini sepihak. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saya mau jelaskan yang di ayat 31. Seringkali ini dipakai sepihak.
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kita langsung, Tuhan di pihak kita. Siapa yang berani melawan kita? Nggak ada. Tuhan di pihak kita. Tapi ini tidak akan berhasil atau tidak akan bisa terlaksana kalau kita tidak di pihaknya Dia. Kita tidak bisa berkata bahwa tidak ada yang bisa melawan aku karena Tuhan di pihakku. Tapi tunggu dulu, kamu berada posisimu ini di pihaknya siapa nih? Kalau posisi berdiri kita ini masih di pihak iblis, masih ada sifat karakter iblis yang kita simpan di lemari kita, di rumah kita, di safe deposit kita simpan rapat-rapat. Berarti kita masih di pihaknya iblis. Kita tidak bisa pakai ayat ini. Juga kita tidak akan bisa percaya seperti yang Daud berkata tadi. Aku percaya kepadamu Allah Bapa. Siapa yang berani melawan kita? Apa yang dilakukan orang kepada kita? Kalau kaki kita satu ada di sebelah dengan iblis, satu berkata bahwa Tuhan di pihak kita, tapi kaki kita separuh ada di pihaknya iblis. Nah, ini gak akan bisa. Ini baru akan terjadi kalau kita berada di pihaknya Tuhan. Amin. Kalau kita berada di pihak Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Ya, jadi jangan salah, ini seringkali diambil di quote aja, tapi posisinya di pihak mana? Kamu masih di pihak dunia tadi. Masih mengikuti gaya dunia, masih mengikuti gaya hidup dunia, sombong, ada dusta, ada kebohongan, masih ada disimpan-simpan itu. Nah, tidak akan bisa. Tetapi kalau kita sudah mau tadi menyerahkan semuanya itu, yang dunia punya, yang iblis punya, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita berada di pihak Tuhan. Dan kalau kita sudah di pihak Tuhan, baru ayat ke bawah ini terjadi, terlaksana. Amin. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Mau pakai penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Nah, siapa yang bisa memisahkan? Elia merasa terpisah. Karena dia mendengar bahwa Isabel mau membunuh dia. Dia sudah gentar, takut. Lari. Dan Tuhan terus menolong dia. Supaya ia tidak berada di dalam daerahnya Isabel. Yaitu suka apa? Menghasut. Kena hasutan. Dia kena hasutan seperti itu. Isabel cuma bisa menghasut. Dan Elia ini mulai kena hasutan daripada Isabel. Hati-hati saudara, dusta itu bisa juga menghasut. Dan menghasut itu bisa menggoyahkan iman percayamu. Hasutan itu bisa menggoyahkan iman percayamu. Dan ketika dia takut seperti itu, langsung Tuhan tolong. Dan Tuhan angkat kembali. Dan Tuhan menunjukkan siapa dia, siapa Allah itu, siapa Elia itu. Dia tunjukkan semua. Jadi harus bisa mengetahui bahwa sekalipun kamu mengalami penindasan, sekalipun kamu mengalami kesesakan, sekalipun kamu mengalami penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kamu daripada kasih Kristus. Kalau Elia tidak takut kepada Isabel, mau dibunuh juga dia sama Isabel. Saya percaya dia tidak terpisah dengan Tuhan Allah Bapa. Ya. Jadi ini ketakutan ini sering dihembuskan oleh iblis. Sama seperti Tuhan Yesus menghembuskan rohnya, Roh Kudus kepada kita. Iblis ini setiap hari menghembusi manusia di seluruh dunia ini dengan rohnya, kesombongan, dusta, dan ketakutan setiap hari. Untuk supaya jadi goyah. Nah, kalau sudah begitu, perjalanan kita walk in habitual fellowship with the Holy Spirit itu mulai agak renggang,
Nanti dia akan mulai tegur lagi. Dan ketika kita ditegur, segera kita minta ampun. Segera kita minta ampun. Ya aku Tuhan, ya aku memang takut Tuhan. Kalau takut kita ngomong, Tuhan aku takut, Tuhan tolong Tuhan aku takut. Seperti Daud jujur. Waktu aku takut, aku ini takut Tuhan, tapi aku percaya. Aku takut Tuhan, tapi aku percaya. Tolong aku Tuhan, aku percaya firman-Mu Tuhan. Aku takut, tapi aku percaya. Tolong aku. Nah itu terus saudara. Dan ketika kita mengakui firman-Nya yang hidup luar biasa, maka firman itu akan bekerja di dalam kita. Akan menghilangkan, mengusir segala ketakutan kita. Sehingga kita bisa kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berjalan lagi dengan Roh Kudus setiap hari. Amin. Jadi saudara, ketika kita walk in habitual with the Holy Spirit, jangan pikir smooth, jalannya lurus, enak gitu ya, nggak ada kerenjalang, nggak ada ininya, nggak ada polisi tidurnya, nggak ada lubang-lubangnya, kayaknya smooth, enak gitu. Enggak saudara, berjalan dengan Roh Kudus tidak dipilihkan jalan yang mulus. Berjalan dengan Roh Kudus harus lewat tadi, ada penindasan, ada kesesakan, tapi itu tidak memisahkan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini perlu kita tahu. Jadi kalau saudara nggak tahu, saudara pikir, aku mau deh walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Aku mau deh hidup bergaul terus, berjalan terus setiap saat dengan Roh Kudus. Saudara pikir smooth aja, enak-enak. Tidak. Jadi saya disuruh menyampaikan ada nggak enaknya dan harus ada nggak enaknya. Tapi itu bukan berarti merusak, menghancurkan kita. Tapi justru itu semakin memurnikan kita, semakin memurnikan kita, semakin kita terus bisa terus bergaul intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus juga ketika dia harus kembali kepada Bapa, perjalanannya dia bukan mulus saudara. Dia harus lewat jalan Via della Rosa, memikul salibnya, dicambuk, dicaci maki, diludahi, dipukul, diapain, dihina, difitnah, dihujat. Dia harus mengalami hal itu untuk sampai kepada Bapa. Jalan itu harus dia alami. Kita bersyukur kita tidak mengalami yang Yesus alami. Bersyukur dan mengucap syukur karena itu. Yang kita alami jauh lebih ringan daripada yang Yesus alami. Penderitaan yang sekarang kita alami ini jauh lebih ringan saudara daripada yang sudah dialami oleh Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya manusia yang sanggup mati di kayu salib. Tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Tapi karena itu bukan berarti terus kita bebas. Bukan berarti terus kita jalannya pakai ini highway begitu ya, highway to heaven, langsung seperti itu ya, langsung enak gini lewat tol gitu. Enggak, harus ada macet-macetnya, harus ada jalan tikus-tikusnya begitu, harus mengalami masalah, harus seperti itu saudara. Tetapi itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Nah inilah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jadi singkirkan itu semua dan cek posisimu. Saya hari ini hanya disampaikan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan bahwa di mana posisi saudara. Where is your stand now? Di mana posisimu berdiri? Di pihaknya siapa? Ini perlu kita ketahui. Kita berada di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Oh aku di gereja, aku seringkali melayani Tuhan. Oh aku pemuji, oh aku pemusik, oh aku pengkhotbah, aku pendoa. Aku pasti di pihaknya Tuhan. Belum tentu. Hatimu ada di pihaknya siapa? Apakah hatimu masih ada tadi? Apa itu namanya? Seluk-beluknya iblis. Apakah hatimu masih ada? Pernak-perniknya iblis itu masih ada di dalam hatimu? Aksesorisnya iblis itu masih tertinggal dalam hatimu? Ada kesombongan sedikit, ada dusta sedikit, suka ketakutan, suka ngomong jelek, suka ngomongin orang, suka pikiran jelek, suka menggosip, suka menduga-duga, curiga sama orang, gampang curiga. Terus semua pernak-perniknya iblis masih adakah itu di dalam kita?
Kita bisa berdiri di gereja, di depan mimbar. Tapi Tuhan melihat kita ada di pihaknya siapa. Itu yang mau disampaikan hari ini. Mari hari ini kita sama-sama koreksi diri kita. Saya pun mengkoreksi diri saya. Saya harap saudara-saudara semua yang hadir di sini, juga yang di rumah, mengkoreksi dirimu. Ada di pihak mana engkau? Dan firman Tuhan tentunya, Tuhan, Roh Kudus mengharapkan kita berada di pihaknya Tuhan. Dan kalau kita sudah di pihak Tuhan, jangan separuh-separuh. Pihak Tuhan ini sudah, ini sudah semua, ini badannya sudah semua. Tapi kaki ini masih satu ujungnya aja di sini. Ketinggal, tetap nggak bisa saudara. Ini sudah nyanyi haleluya di sini tangan, tapi ini masih di sini. Gak semuanya loh, cuman dikit. Tidak akan bisa. Kalau kita mau berada di pihak Tuhan, harus seluruhnya harus ada di pihak Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan hari ini. Berada di pihak mana kita? Kalau kita berada di pihak Tuhan, maka siapa yang dapat melawan kita? Karena kalau kita sudah di pihak Tuhan, Tuhan pasti di pihak kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan?